semuanya, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang determinan dan inverse matrix. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang determinan matrix. Determinan matrix. Nah, determinan matrix untuk yang akan kita bahas di sini itu adalah untuk matriks 2x2 dan matriks 3x3. Nah, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu untuk matriks 2x2. Nah, misal nih kita punya matriks A dengan elemen atau entry matriksnya A, B, C, dan D. Nah, apabila kita ingin mencari determinan A, det A itu sama dengan, nah ini simbol dari determinan A, B, C, dan D itu sama dengan AD min BC. Nah, jadi A dikalikan dengan D dikurangi B dikalikan dengan C. Itu adalah nilai dari determinan matriks A. Nah, contoh nih. Contoh misalnya kita punya matriks H itu dengan entry-nya 3, 5, 6, 2. Nah, apabila kita ingin mencari det H itu sama dengan 3 dikali 5, 15 dikurangi 6 dikali 2 itu 12, itu sama dengan 3. Jadi nilai determinan H itu sama dengan 3. Nah, misal contoh yang lain kita punya matriks G itu dengan entry-nya adalah 2, 3, 1, 1. Nah, apabila diminta untuk mencari determinan G itu sama dengan 2 dikali 1, 2 dikurangi 3 dikali 1, 3, itu sama dengan negatif 1. Nah, untuk contoh berikutnya apabila ada matriks J gitu. Matriks J itu sama dengan 3, 2, 5, 7. Nah, apabila diminta untuk mencari determinan J itu sama dengan 3 dikali 7 21 dikurangi 5 dikali 2 itu 10 sama dengan 21 dikurangi 10 11. Jadi determinan J itu adalah 11. Nah, jadi itu untuk menentukan determinan matriks 2x2. Nah, sekarang kita akan masuk untuk yang B itu adalah determinan matriks 3x3. Nah, untuk mencari determinan matriks 3x3 di sini ada perbedaan sedikit dengan matriks 2x2. Misalnya kita punya matriks B itu dengan elemen entry matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, apabila diminta menentukan determinan B, det B ini sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, di sini kita perlu menambahkan dua kolom yang pertamanya. Dua kolom yang pertamanya itu, nah ingat, kolom itu adalah yang ke bawah sini. Ke bawah, jadi kolom yang pertama itu adalah A, D, G. Kolom keduanya adalah B, E, H. Nah, jadi kenapa kita mesti menambahkan dua kolom? Karena kalau kita hanya mengoperasikan 3 kolom di sini, tidak bisa kita
mengoperasikan ke semuanya, karena di sini hanya ada A, E, I dikurangi dengan C, E, G, sedangkan DH dan BF-nya ini tidak teroperasikan nantinya. Jadi kita perlu tambahkan dua kolom yang pertamanya. Sehingga, nah caranya sama. Di sini itu adalah dikalikan nilainya positif, dikalikan positif, dikalikan positif. Nah, nanti yang di sini itu adalah negatif, negatif, negatif. Nah, jadi yang pertama, yang ke bawah itu AEI plus BFG plus CDH. Sekarang min kurangi dengan BDI dikurangi lagi AFH dikurangi lagi dengan CEG. Nah, jadi AEI ini adalah perkalian antara A, E, dan I. Begitu juga BFG adalah perkalian antara B, F, dan G. Begitu juga untuk yang lainnya. Nah, jadi di sini perbedaan determinan matriks 3x3 dengan matriks 2x2. Nah, kita masuk ke contoh nih. Langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, sebagai contoh misal kita punya matriks M. Itu dengan entry matriksnya 3, negatif 2, 1, 0, 5, 3, 2, 1, 4. Nah, kita sekarang diminta untuk menentukan determinan M. Nah, determinan M itu sama dengan 3, negatif 2, 1, 0, 5, 3, 2, 1, 4. Nah, kita perlu tambahkan dua kolom yang pertamanya lagi. Seperti tadi, yaitu adalah 3, 0, 2 dan negatif 2, 5, 1. Nah, caranya sama. Kita kalikan dulu dari 3 dikali 5 dikali 4 sama dengan 3 dikali dot ya. 3, 5, 4 ditambah. Nah, karena ini ada negatif, ditambah negatif 2 dikali 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 0 dikali 1 dikurangi sekarang negatif 2 dikali 0 dikali 4 kurangi negatif 2 dikali 0 dikali 4 dikurangi 3 dikali 3 dikali 1 3 dikali 3 dikali 1 dikurangi 1 dikali 5 dikali 2 dikali 5 dikali 2. Nah, itu sama dengan 3 dikali 5 15 15 dikali 4 60 ditambah negatif dikali positif pasti hasilnya adalah negatif. Negatif 2 dikali 3 itu negatif 6, negatif 6 dikali 2 adalah negatif 12. Ditambah nih 1 dikali 0, 0. Nah, karena ada bilangan 0, 0 dikali berapapun pasti hasilnya adalah 0. Min negatif 2 dikali 0. Nah, ini ada pengali 0 juga pasti hasilnya adalah 0. Kemudian 3 dikali 3 9, 9 dikali 1 9 kurangi 1 dikali 5 5, 5 dikali 2 10. Nah, perhatikan plus dengan min, jadi ini adalah jadinya min 60 dikurangi 12 itu masih sisanya adalah 48.
48 kemudian dikurangi 0 masih 48. 48 kemudian dikurangi 9, itu hasilnya adalah 39. 39 dikurangi 10, itu adalah 29. Nah, jadi determinan M itu nilainya adalah 29. Nah, jadi ini cara atau langkah-langkah mencari determinan matriks 3 kali 3. Nah, sekarang kita akan masuk ke inverse matrix. Nah, yang kedua kita akan masuk ke inverse matrix. Nah, sama juga dengan yang pertama, kita akan membahas untuk inverse matrix. Inverse matrix 2 kali 2 dan juga inverse matrix 3 kali 3. Nah, misal kita punya matriks C dengan entry matriksnya A, B, C, dan D. Nah, apabila kita ingin mencari C inverse, nah jadi inverse itu ada pangkat negatif 1. C inverse itu sama dengan 1 per determinan C dikalikan dengan matriks C, di mana ditukar posisi A dengan D, diagonal utamanya ditukar posisinya DA dan diagonal sampingnya dikalikan dengan negatif, itu negatif B dan negatif C. Nah, jadi perhatikan, inverse matriks C itu sama dengan 1 per determinan C dikalikan dengan matriks C, di mana diagonal utamanya ditukar posisinya, sehingga di sini ada jadi D, sini jadi A, dan diagonal sampingnya itu dikalikan dengan negatif, sehingga negatif B dan negatif C. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh, misal kita punya matriks N. Matriks N dengan elemen 2, 4, 5, 15. Nah, kita diminta untuk menentukan inverse N itu sama dengan 1 per determinan N dikali dengan matriks, dimana diagonal utama udah pindah 2 min 4 dengan min 5. Nah, tugas pertama kita itu adalah mencari terlebih dahulu determinan N-nya berapa. Nah, caranya sama seperti yang tadi, det N itu sama dengan 2 dikali 15 dikurangi 4 dikali 5. 2 dikali 15 itu kan 30 dikurangi 4 dikali 5, 20, sehingga determinan N itu nilainya adalah 10. Nah, jadi N inverse itu sama dengan 1 per 10 dikalikan dengan matriks 15 min 4 min 5, 2. Nah, jadi ingat perkalian skalar matriks di sini, sehingga nilainya itu adalah, jadi semua entry matriks di sini dikalikan dengan 1 per 10, sehingga 15 per 10 min 4 per 10 min 5 per 10 dan 2 per 10. Jadi inilah nilai inverse daripada matriks N. Nah, kemudian kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh lagi, kita punya matriks K. Misalnya kita punya matriks K dengan entry matriksnya
3, 3, 2, 4. Nah, jadi diminta tentukanlah K inverse sama dengan titik. Caranya juga sama, yaitu adalah K inverse atau inverse K itu sama dengan 1 per determinan K kalikan dengan matriks K yang sudah ditukar diagonal utamanya. Nah, karena diagonal utamanya sama, 3 dengan 3, dan diagonal sampingnya dikalikan dengan negatif 2 dan negatif 4. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu determinan K-nya ini berapa. Determinan K itu sama dengan 3 dikali 3, 9 dikurangi 2 dikali 4, 8 itu sama dengan 1. Jadi determinan K itu nilainya adalah 1. Sehingga K inverse sama dengan 1 per 1 dikalikan dengan 1 per 1 dikalikan dengan matriks 3, negatif 2, negatif 4, 3 sama dengan, nah K inverse-nya karena di sini 1 per 1 adalah 1, jadi dia nilainya tetap, yaitu 3, negatif 2, negatif 4, dan 3. Nah, jadi inilah nilai dari K inverse. Nah, kemudian kita akan masuk ke inverse matrix yang B, itu adalah inverse matrix tiga kali 3. Nah, pada inverse matrix 3 kali 3 di sini ada perbedaan sedikit dengan inverse matrix 2 kali 2, di mana yang membedakan inverse matrix 3 kali 3 dengan matrix 2 kali 2 di sini ada yang namanya adjoint. Nah, jadi rumusnya itu adalah, misal kita punya matriks D sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, inverse D itu sama dengan 1 per determinan D dikali dengan adjoint dari matriks D. Nah, determinan matriks 3 kali 3 kita sudah tahu caranya. Sekarang kita mencari tahu bagaimana cara menentukan adjointnya ini. Nah, cara menentukan adjoint itu yang pertama-tama kita harus mencari nilai kofaktor dari matriks D itu sendiri. Nah, jadi kita langsung saja ke contoh soal. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh. Nah, misalnya kita punya matriks D dengan entry matriksnya itu adalah, kita pakai entry matriksnya itu adalah 4, 3, 5, 2, 1, 2. Nah, misalnya kita punya matriks D dengan entry
geometrinya itu adalah 3, 4, 5, 2, 1, 3, 1, 2, 4. Nah, sekarang kita diminta untuk tentukan D inverse sama dengan berapa. Nah, yang pertama kita menentukan terlebih dahulu nilai determinan D, boleh, agar kita tahu berapa determinan D-nya. Determinan D itu sama dengan 3, 4, 5, 2, 1, 3, 1, 2, 4. Tambahkan lagi 2 kolom yang pertamanya, yaitu adalah 3, 2, 1, 4, 1, 2. Itu sama dengan 3 dikali 1, 3, 3 dikali 4, 12, ditambah 4 dikali 3, 12, 12 dikali 1, 12, 5 dikali 2, 10, 10 dikali 2, 20, dikurangi 4 dikali 2, 8, 8 dikali 4, 32, dikurangi 3 dikali 3, 9, 9 dikali 2, 18, kemudian dikurangi 5 dikali 1, 5, 5 dikali 1 lagi 5. Itu sama dengan 12 ditambah 12, 24, 24 ditambah 20 itu adalah 44, dikurangi 32, dikurang 44, kemudian dikurangi 32, dikurangi 18, dikurangi 5. Ini sama dengan 44 dikurangi 32, itu adalah 12, 12 dikurangi 18, negatif 6, negatif 6 dikurangi 5, itu adalah negatif 11. Jadi determinan D itu adalah negatif 11. Kemudian kita akan mencari adjoint D sekarang. Nah, di mana untuk mencari adjoint D kita tulis terlebih dahulu matriks D-nya 3, 4, 5, 2, 1, 3. Matriks D-nya adalah 3, 4, 5, 2, 1, 3, 1, 2, 4. 2, 1, 3, 1, 2, 4. Nah, kita untuk menentukan adjoint D, kita cari dulu kofaktor dari semua matriks D. Nah, adapun kofaktor matriks D. Nah, untuk mencari kofaktor kita tutup baris dan kolomnya. Nah, yaitu untuk misalnya untuk baris 1 kolom 1. Nah, kita artinya adalah tutup baris 1 dan kolom 1. Jadi kalau ini ditutup dan ini ditutup, maka yang tersisa adalah ini, yaitu adalah matriksnya 1, 3, 2, 4. Nah, langsung cari determinannya sekarang. Determinan B1. 1 itu adalah 1 dikali 4, 4. 4 dikurangi 6 adalah min 2. Kemudian baris 1 kolom 2. Jadi baris 1 ditutup dan kolom kedua yang ditutup. Sehingga
Yang tersisa di sini adalah 21 dan 34. 21, 34. Jadi langsung cari nilai determinannya. Itu 2 dikali 4, 8. 8 dikurangi 3, 5. Kemudian baris 1 kolom 3. Jadi baris 1 dan kolom 3 yang ditutup. Kalau baris 1 dan kolom 3 yang ditutup, maka yang tersisa di sini itu adalah 2, 1, 1, 2. Jadi kalau dikurangkan 2 dikali 2, 4. 4 dikurangi 1, 3. Kemudian kita cari baris 2 kolom 1. Nah, sekarang baris kedua yang ditutup. Ini baris kedua ini dan kolom pertama yang ditutup, sehingga yang tersisa adalah 4, 5, dan 24. Yaitu 4, 5, 2, 4. Nah, langsung cari determinannya. 4 dikali 4, 16 dikurangi 5 dikali 2, 10. Berarti 16 dikurangi 10, 6. Kemudian baris 2 kolom 2 itu sama dengan, nah, baris yang kedua ditutup dengan kolom yang kedua, sehingga sisanya adalah 3, 5, 1, 4. 3, 5, 1, 4. Langsung cari determinannya. 3 dikali 4, 12. 12 dikurangi 5 dikali 1, 5. Jadi 12 dikurangi 5 itu adalah 7. Kemudian baris 2 kolom 3. Nah, untuk baris 2 kolom 3, jadi baris yang kedua dan kolom yang ketiga yang ditutup, sehingga yang tersisa itu adalah 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Nah, langsung dicari determinannya, yaitu 3 dikali 2, 6, dikurangi 4 dikali 1, 4. 6 dikurangi 4, itu 2. Kemudian baris 3 dengan kolom 1. Jadi yang ditutup itu adalah baris ketiga dan kolom yang pertama atau kolom ke-1. Sehingga yang tersisa itu adalah 4, 5, 1, 3. 4, 5, 1, 3. Langsung dicari determinannya, yaitu 4 dikali 3, 12. 12 dikurangi 5 dikali 1, 5. Jadi 12 dikurangi 5 itu adalah 7. Kemudian baris 3 kolom 2. Jadi baris yang ketiga ditutup dan kolom yang kedua yang ditutup, sehingga yang tersisa adalah 3, 5, 2, 3. Itu 3, 5, 2, 3. Sehingga nilai determinannya itu adalah 3 dikali 3 dikurangi 5 dikali 2, yaitu 9 dikurangi 10, yaitu adalah negatif 1. Kemudian baris ketiga dengan kolom yang ketiga. Nah, baris ketiga dan kolom yang ketiga ketika ditutup, maka yang tersisa hanya adalah 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. Kemudian dicari determinannya, yaitu adalah 3 dikali 1 dikurangi 4 dikali 2, sehingga 3 dikurangi 8, negatif 5. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari determinan masing-masing kofaktor matriks D, kita sekarang susun matriks D atau kofaktor dari matriks D untuk K dalam kurung D. Nah, K di sini adalah kofaktor. Nah, D itu adalah matriks D, di mana dalam penyusunannya kofaktor dari matriks D itu adalah susunan dari bilangan-bilangan atau hasil dari determinan dari kofaktor yang sudah kita cari tadi.
Namun dalam penyusunannya di sini ini ada simbolnya plus min, plus min, plus min, plus min, plus. Nah, jadi inilah nanti susunannya, jangan sampai diabaikan, yaitu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, disesuaikan dengan hasil daripada determinan-determinan kofaktor tadi. Nah, pertama positif dikalikan dengan negatif 2. Kalau positif dikalikan negatif pasti hasilnya adalah, nah, baris pertama kolom pertama. Ingat, baris pertama kolom pertama itu adalah negatif 2. Negatif 2 karena positif, jadi positif dikalikan dengan negatif 2 nilainya adalah negatif 2. Kemudian baris pertama kolom kedua itu adalah negatif. Di sini adalah positif, jadi negatif dikali positif itu adalah negatif, sehingga negatif 5. Kemudian baris pertama kolom ketiga, baris pertama positif, baris pertama kolom ketiga positif, kemudian di sini tandanya positif, maka positif dikali positif yaitu tetap positif, mana hasilnya adalah positif 3. Kemudian baris kedua kolom yang pertama itu adalah 6. Nah, positif 6 dikali dengan negatif itu hasilnya adalah negatif 6. Kemudian baris kedua kolom kedua itu adalah tandanya positif, hasilnya itu adalah positif 7, sehingga positif 7 dikali positif itu adalah positif 7. Kemudian baris kedua kolom ketiga itu simbolnya adalah negatif, maka negatif dikali dengan positif 2, maka hasilnya adalah negatif 2. Kemudian untuk baris ketiga kolom pertama itu simbolnya adalah positif, sedangkan hasilnya adalah positif 7. Jadi hasil yang kita tulis di sini itu adalah positif 7 dikali positif, maka hasilnya adalah positif 7. Kemudian untuk baris ketiga kolom kedua itu adalah simbolnya negatif. Hasil yang kita dapatkan tadi itu adalah negatif 1. Maka negatif 1 dikali negatif, maka hasilnya adalah positif 1. Nah, kalian perlu ingat sekarang, negatif dikali negatif kan positif, sehingga negatif 1 dikali negatif itu hasilnya adalah positif 1. Kemudian baris ketiga kolom ketiga simbolnya adalah positif. Hasil determinan kofaktor kita dapatkan itu adalah negatif 5. Sekarang negatif 5 dikali dengan positif, maka di sini hasilnya adalah negatif 5. Nah, jadi inilah susunan matriks kofaktor D. Nah, sedangkan E join D, nah, yang kita butuhkan kan E join D. Nah, E join D adalah transpose dari matriks kofaktor D, sehingga E join D itu sama dengan, nah, kalian ingat sekarang matriks transpose itu adalah baris dijadikan kolom, kolom dijadikan baris, sehingga untuk kolom pertama yaitu adalah negatif 2, negatif 5, 3. Kolom kedua itu adalah negatif 6, 7, negatif 2. Dan kolom ketiga itu adalah 7, 1, negatif 5. Nah, jadi inilah E join D, yaitu transpose dari matriks kofaktor D. Nah, untuk mencari D inverse, nah, di soal kan kita minta D inverse, maka D inverse sama dengan 1 per determinan D dikalikan dengan E join D. Nah,
tadi kita determinan sudah kita dapatkan, yaitu nilai determinan matriks D-nya adalah negatif 11 dan adjoint juga sudah kita peroleh, sehingga kita tinggal masukkan sekarang ke rumus. Sehingga di sini D inverse sama dengan 1 per negatif 11 dikali dengan matriksnya ini, yaitu negatif 2, negatif 6, 7, negatif 5, 7, 1, 3, negatif 2, negatif 5. Nah, sehingga itu hasilnya adalah D inverse sama dengan, nah ini kan 1 per negatif 11 berarti kan negatif 1 per 11 kan. Nah, negatif dikali negatif itu adalah positif, sehingga di sini adalah positif 2 per 11. Negatif dikali negatif juga positif. Negatif dibagi negatif positif. Itu adalah 6 per 11 per 11. 6 per 11, kemudian 7 per negatif 7 per 11, 5 per 11, negatif 7 per 11, negatif 1 per 11, negatif 3 per 11, 2 per 11, dan 5 per 11. Nah, jadi inilah nilai dari inverse D. Nah, jadi itu pembahasan materi kita pada pertemuan hari ini. Kita sudah membahas tentang determinan sampai dengan inverse matriks, yang mana determinan matriks 2x2 dan determinan matriks 3x3 serta inverse matriks 2x2 dan juga inverse matriks 3x3. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.